Stempel daerah istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebenarnya sudah disematkan sejak tahun lalu. Berdasarkan data dari Kelurahan Cibangkong, dari total 18.200 penduduk pada 2021, sekitar 15% masuk kategori miskin. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara dan sangat sulit untuk diberantas. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dan dengan penerapan hukum syari yang sempurna, di antaranya dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan yang telah disyariatkan. Ia merupakan realisasi bentuk dari kepedulian sosial. Zakat merupakan wujud dari kepedulian masyarakat Islam terhadap sesama muslim, yaitu takaful dan tadomun, rasa sepenanggungan. Di samping itu, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan. Di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi mujaki. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dorongan untuk saling membantu dan berbagi juga disebabkan dorongan spiritual, yakni menyadari bahwa di dalam harta ada hak dan milik orang lain. Seseorang yang bisa membantu dan berbagi karena mereka memiliki kemampuan dan kelebihan materi, yakni bagi mereka yang memiliki kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut saya, zakat dengan kesejahteraan masyarakat itu ada kaitannya. Berbicara tentang zakat dan kesejahteraan umat tentu ada hubungannya ya, ada korelasinya gitu. Karena memang secara tujuan daripada zakat itu kan untuk memberikan kesejahteraan kepada saudara-saudara kita yang kurang membutuhkan. Dari mana? Dari 2,5% harta kita yang memang sudah jatuh kewajiban untuk memberikan zakat gitu. Zakat tentunya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, manfaat zakat itu sendiri adalah untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik. Tentunya ada ya keterkaitan antara zakat dengan kesejahteraan masyarakat itu. Menurut saya pribadi, itu pastinya ada keterkaitan antara zakat dengan kesejahteraan masyarakat, karena yang kita tahu bahwa zakat hanya digadang-gadang hanya untuk fakir miskin aja kan, tapi dengan zakat sendiri itu dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada masyarakat lainnya. Seperti dilihat dari sisi pembangunan, masyarakat mendapatkan sarana ibadah dan pendidikan yang layak. Zakat sendiri, zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan atau economic with equity. Maka dari itu, dengan pendistribusian zakat yang merata dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomiannya. Kalau misalnya manfaat atau peran zakat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, kayak
dia fungsinya adalah membantu khususnya ke-8 asnaf itu untuk misalnya membantu kehidupan mereka, baik itu juga bisa membantu mereka lebih produktif lagi dalam di ekonominya gitu, kayak misalnya membantu mereka bisa belanja kebutuhan yang lebih baik, yang lebih better, juga bisa membantu mereka membeli kebutuhan yang lebih banyak gitu misalnya, atau juga bisa membantu mereka misalnya untuk memulai bisnis atau yang lain sebagainya yang lebih produktif dan lebih efektif gitu di dalam perekonomian. Dana zakat itu kan nggak selalu digunakan untuk konsumsi, tapi juga bisa dikembangkan menjadi zakat produktif. Nah, dari zakat produktif tersebut diharapkan masyarakat dapat berproduksi dan ikut serta dalam pertumbuhan perekonomian negara. Jadi zakat ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif secara sesaat gitu, tapi zakat ini juga memperkecil atau bahkan bisa menghilangkan hal-hal yang menyebabkan para mustahik ini terus-menerus berada dalam kemiskinan serta penderitaan mereka gitu. Banyak banget kan ya, seperti zakat dapat menambah rezeki kita, lalu dengan zakat sendiri kita dapat membantu orang yang sedang mengalami kesulitan seperti fakir miskin dan lainnya. Zakat ini sebagai rasa bentuk solidaritas kita gitu, sense belongingnya kita selaku umat Islam kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Zakat sendiri kan termasuk rukun Islam yang ketiga ya, dimana menunaikan zakat sendiri itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya. Selain bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan zakat juga memiliki jaminan sosial, yang mana zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Berbicara tentang tujuan utamanya diwajibkan zakat, tentunya terdapat banyak tujuan. Dan balik lagi ke makna zakat yang artinya membersihkan atau menyucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Selanjutnya, yaitu tujuan zakat untuk mensyukuri nikmat Allah dan membersihkan harta yang dizakati, dikarenakan harta yang dimiliki oleh seorang muslim masih ada hak untuk orang lain. Maka harta tersebut bisa dibilang masih kotor atau keruh. Zakat juga bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian Islam.